Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadzana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyyal ba'da. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambik. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah memberikan kemuliaan kepada manusia dengan mendatangkan atau memberikan anugerah bulan Ramadan. Bulan yang mulia, bulan penuh keberkahan, bulan ampunan, bulan yang di dalamnya terdapat 1000 bulan kemuliaan. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Allah menciptakan manusia, memberikan kehidupan kepada manusia, dan Allah juga dengan kemurahannya memberikan petunjuk manusia dengan petunjuk kitabnya Al-Quranul Karim. Betapa manusia yang memiliki sifat-sifat kekurangan dan lain sebagainya, di samping dia memiliki sifat-sifat kelebihannya, maka ada banyak sifat kekurangan manusia. Manusia sering lupa, manusia sering lalai, manusia adalah makhluk terburu-buru. Oleh karenanya Allah berikan petunjuk kepada manusia berupa Al-Quran. Al-Quran yang diberikan Allah kepada manusia diturunkan pada bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan diturunkannya Al-Quran. Unzila fihi al-Quran hudan lin-nas, menjadi petunjuk bagi manusia. Maka ketika manusia mengalami berbagai hal kehidupannya, maka memungkinkan manusia menyimpang dari fitrahnya. Maka ketika manusia punya potensi untuk menyimpang dari fitrah yang Allah berikan, maka Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai pedoman yang bisa meluruskan kembali arah manusia yang bengkok. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana sikap manusia terhadap Al-Quran yang Allah berikan? Dalam surat Fatir ayat 32 Allah berfirman, "Tsumma awrasnal kitaba alladzina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairat biiznillah dzalika huwal fadlul kabir." Jadi di antara hamba-hamba Allah, ketika Allah mewariskan Al-Quran, "Tsumma awrasnal kitaba alladzina istafaina min ibadina", kemudian ketika kami mewariskan kitab kami kepada hamba-hamba kami terpilih, faminhum zalimun li nafsi, di antara manusia ada yang menzalimi diri mereka sendiri, ada yang menganiaya diri mereka sendiri,
Mereka beriman kepada Allah, mereka beriman kepada Al-Quran, tetapi pada sisi yang lain mereka mungkin mengkufuri ayat-ayat Allah lainnya. Ketika Allah perintahkan mereka untuk melakukan ibadah, tapi di satu sisi mereka melakukan berbagai kemaksiatan. Di satu sisi mereka menjalankan perintah Allah, di sisi yang lain mereka masih melakukan kemaksiatan. Zalimun li nafsih. Di antara orang-orang yang menganiaya dirinya adalah mereka menerima sebagian ayat Quran dan menolak sebagian ayat Al-Quran. Orang-orang yang zalimun li nafsih, kalau kita lihat berapa banyak, begitu banyak manusia yang dia mengaku beriman, tetapi pada sisi yang lain dia masih melakukan kemaksiatan kepada Allah. Yang kedua, di antara mereka adalah orang-orang yang al-muqtasid, orang-orang yang pertengahan, atau orang-orang yang setengah-setengah. Di satu sisi dia taat kepada ayat-ayat Allah, perintah Allah. Di sisi yang lain dia kemudian ketika harus melakukan berbagai amal yang menjadi seharusnya amal unggulan dia, tetapi tidak dia lakukan. Dia pilih-pilih mana perintah Allah yang bisa dikerjakan dan mana yang mungkin berat untuk dilakukan. Al-muqtasidun, ini adalah orang-orang yang dia cukup mementingkan dirinya, tetapi abai terhadap kepentingan orang lain. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan yang ketiga adalah wa minhum sabiqum bil khairat, orang-orang yang senantiasa melakukan kebaikan, cepat melakukan kebaikan dengan izin Allah, dengan izin Tuhannya. Dan yang demikian itu kata Allah, wa dzalika fadlul kabir, karunia yang besar. Maka beruntunglah kita menjadi orang-orang yang senantiasa bersegera melakukan kebaikan. Ketika Allah perintahkan untuk melaksanakan sholat, melaksanakan puasa, melaksanakan zakat, melaksanakan kebaikan-kebaikan, baik untuk dirinya ataupun untuk orang lain, maka dia bersegera tanpa pikir panjang lagi. Dan inilah rahasia bagaimana kehidupan para sahabat yang ketika mereka hidup berdampingan dengan Rasulullah, mereka siap untuk melaksanakan apapun yang Allah dan Rasulnya perintahkan, dan mereka siap untuk meninggalkan segala sesuatu yang Allah dan Rasulnya larang. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Untuk menjadi sabiqum bil khairat memang tidaklah mudah. Dia butuh ketundukan dan ketaatan yang totalitas. Dia memahami Al-Quran, dia mentadaburi Al-Quran, dia kemudian melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi segala apa yang Allah larang. Maka orang-orang yang sabiqum bil khairat ini, maka Allah ganjar dia dengan surga. Pada satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, siapa di antara kalian yang hari ini berpuasa? Maka saat itu Abu Bakar mengatakan, saya ya Rasulullah. Siapa lagi di antara kalian yang saat ini mengantarkan mayit dan menguburkannya? Kemudian Abu Bakar mengatakan kembali, saya ya Rasulullah. Kemudian Rasul memandang sahabat yang lain dan bertanya kepada mereka kembali, siapa di antara kalian yang pada hari ini memberikan makan kepada orang yang membutuhkan? Kemudian Abu Bakar mengatakan, saya ya Rasulullah. Dan pada akhirnya Rasul bertanya untuk keempat kalinya,
di antara kalian hari ini siapa yang sudah menjenguk saudara kalian yang sakit? Abu Bakar menjawab, saya ya Rasulullah. Maka Rasul kemudian mengatakan, siapa saja yang di antara mereka telah melakukan 4 perkara ini, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, tidak ada balasan terbaik dari Allah ketika kita melakukan kebaikan, cepat bersegera untuk melakukan kebaikan yang Allah perintahkan, maka ganjarannya adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal jazaa'ul ihsan ilal ihsan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, demikianlah ceramah singkat yang saya berikan. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang sabiqum bil khairat, dan lepas dari Ramadan kali ini kita mampu mempertahankan amal-amal Ramadan di bulan-bulan yang lain. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.